Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Ibu Tenri hadir menyapa kalian anak-anak hebat. Apa kabar? Sehat selalu, bahagia selalu ya hari ini. Nah, kalau sudah bahagia, sehat, ada kesempatan bersama Ibu Tenri, yuk, dimari tempatnya. Salah satu media belajar untuk berbahasa Indonesia ya. Baik itu secara tulis, secara lisan, di sini tempatnya di Serambi Bu Tenri. Kalau yang belum subscribe silahkan, yang belum bermain-main berselancar di dunia maya di media sosialnya Bu Tenri, yuk itu dia sudah ada. Kalau kita sudah siap nih, yuk kita baca basmalah. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya, memberikan pengetahuan informasi ya yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu. Ini dia Serambi Bu Tenri. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar apa sih hari ini Bu Tenri? Nah, mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi. Bentar. Kira-kira kita mau belajarnya tentang kerangka ternyata Bu Tenri. Iya, berarti belajar tentang teks negosiasi. Dalam hal ini perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Hal tersebut penting untuk meminimalkan koreksi kesalahan pada tahap selanjutnya. Jadi kalau mau nulis sebuah teks negosiasi itu ternyata harus ada kerangkanya dulu loh anak-anak hebat. Pada tahap ini kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Kalian dapat mulai menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf hingga membentuk suatu kesatuan dan tulisan yang utuh. Struktur teks negosiasi, Bu Tenri ingin mengulas kembali. Nah, kalau teks negosiasi pasti kalian tahu ya, di dalamnya ada proses tawar-menawar begitu ya. Tapi kalau strukturnya diingatkan lagi. Apa sih Bu Tenri? Yang pertama tuh orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Masih ingat ya? Ini pertanyaannya nih, mengapa harus menulis kerangka teks negosiasi Bu Tenri? Loh kenapa? Ternyata agar memberikan rincian struktur yang jelas, membantu menjaga fokus pada tujuan utama dan mengidentifikasi bagian-bagian kunci pada masing-masing struktur. Kalau kalian langsung menulis teks negosiasi secara utuh, takutnya kalian merasa kesulitan. Kenapa? Ternyata ada yang terlewat. Ada bagian yang belum tertulis juga. Kemudian kita harus mengetahui juga kesepakatan ditaruh mana, durasi yang ditentukan juga berapa. Jadi itu masuk dalam kerangka. Aktornya yang siapa, temanya, nah seperti itu. Kerangka teks negosiasi ini contoh ya anak-anak hebat. Ketika kita sudah mulai menyusun strukturnya, uraian misalnya nih temanya adalah tentang penanggung jawab ruangan gitu ya, kita mau meminjam ruangan. Jadi orientasinya itu di dalamnya ada pemaparan latar ya, latar tempat, waktu dan suasana, kemudian ada tokoh dan tujuan negosiasinya. Pengajuannya ternyata kita meminta peminjaman ruang kelas kepada penanggung jawab ruang. Penawarannya itu ada argumentasi atau jawaban oleh penanggung jawab ruangan. Jadi di situ ada proses negonya ya. Persetujuannya ternyata menerima penawaran sesuai kesepakatan yang dibuat. Ya boleh juga sih menolak, nggak masalah. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Dan yang terakhir ada penutup. Jadi ada kesimpulan dan pesan atas tawar-menawar yang saling menguntungkan tadi ya. Itu contoh kerangka teks negosiasi. Nih, kalau ditulis ya seperti ini. Boleh loh secara acak, nggak masalah. Karena kita masih menulis kerangkanya. Yang penting, ternyata kita punya konsep loh anak-anak hebat. Mulai dari temanya apa, pihaknya. Karena memang terdiri dari dua anggota. Jadi pihak A jadi siapa, pihak B jadi siapa. Kemudian mulai merangkai kalimat ya. Kalimat-kalimatnya boleh ditulis karena memang sifatnya dialog. Durasi videonya 3-4 menit ternyata. Kemudian tempatnya nanti mau di mana ya Bu Tenri? Saya maunya di perpustakaan misalnya. Keputusan yang diambil ternyata ya kerja ya, kesepakatannya.
Yuk kita perhatikan bagaimana hasil dari mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi yang utuh. Ternyata ini contohnya ya anak-anak hebat. Kalau orientasi seperti ini loh contohnya. Loh, iya. Ada judulnya, ada latar tempat, waktu, suasana, ada tokohnya, begitu. Tuh langsung dikasih tanda orientasi. Berikutnya ada pengajuan anak-anak hebat. Jadi mulai kira-kira meminta apa sih gitu. Bisa barang ya yang dijadikan objek untuk teks untuk negosiasi, boleh juga jasa. Nah, dibikin jadi dialog gitu ya, ada nama tokohnya, kemudian langsung ke pengajuannya. Dan apa-apa coret-coret, orang namanya juga masih belajar ya. Berikutnya ada penawaran anak hebat. Jadi di sini sudah mulai ada tawar menawarnya. Boleh dijadikan negosiasi yang agak alot. Jadi prosesnya agak panjang gitu ya. Boleh juga yang singkat, tapi karena memang durasi videonya 3-4 menit, jadi agak lumayan panjang ya untuk penawarannya. Berikutnya persetujuannya. Jadi kira-kira kesepakatannya mau diambil yang mana sih? Mau yang diterima ya dengan saling menguntungkan atau tidak? Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Ya udah mas, harganya dikurangi dikit lagi boleh nggak? Sampai ketemu oke deh, saya deal gitu. Nah, itu persetujuan. Kemudian ini ada yang akhir penutup ya. Jadi penutup itu bisa diakhiri dengan epilog ya. Atau langsung menggambarkan latar tapi sudah di akhir gitu. Pada akhirnya tuh ternyata hampir beberapa contohnya diakhiri oleh pada akhirnya ke. Anak-anak hebat, bagaimana hasil pengembangan kerangka menjadi teks negosiasi yang utuh? Jadi ada prosesnya ya, bukan hanya serta-merta kalian sudah ketemu tema, tapi kalian juga harus punya reng-rengan lah, istilah sederhana saya. Jadi punya konsep atau kerangka sebelum nanti dikembangkan menjadi teks negosiasi yang utuh. Kalau sudah ternyata teks negosiasi utuhnya seperti ini loh, ya mulai dari lengkap, mulai ada judulnya, kemudian ada mulai dari orientasi gitu, kemudian ada pengajuan, penawaran, persetujuan, sampai di akhirnya adalah penutup. Jadi lengkap. Ternyata untuk membuat sebuah teks negosiasi yang utuh itu mudah loh kalau kita mulai dengan pengembangan konsep sebelum menjadi teks negosiasi yang utuh. Jika sudah menjadi teks negosiasi yang utuh, sunting kembali teks tersebut sesuai dengan struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Boleh ya dicek lagi antar anggota atau beda anggota, boleh, nggak masalah, antar beda kelompok. Jadi biar kalian lebih mantap, ternyata teks negosiasi saya konsepnya sudah benar, pengembangannya sudah benar, untuk yang utuh juga sudah benar. Terima kasih untuk daftar pusakanya Bu Tenri pinjam untuk referensi penulisan konsep loh, itu konsep loh ini. Konsep untuk presentasi hari ini, sehingga menjadikan video presentasi yang insya Allah sempurna. Ya itu saja ternyata dari Bu Tenri, dan Bu Tenri ucapkan terima kasih karena sudah belajar bersama Serambi Bu Tenri, dan tentunya ini ada slide karnival ya, template untuk video pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat dengan pembelajaran yang cukup sederhana, semoga mendapatkan pemahaman yang sangat sempurna. Bu Tenri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.